Selamat pagi, salam bahagia buat kita semua. Luar biasa, saya harap kita semua menjadi orang yang bahagia. Kenapa kita harus bahagia? Karena kebahagiaan adalah tujuan daripada setiap insan. Tidak ada orang di dunia ini tidak ingin hidupnya bahagia. Ada orang ingin jadi artis, pasti tujuannya bukan untuk yang lain, pasti ingin mendapatkan kebahagiaan. Ada orang ingin jadi seorang CEO, ya pasti tujuannya juga pada akhirnya adalah kebahagiaan. Ada orang ingin menjadi terkenal, pasti tujuan akhirnya adalah menjadi bahagia. Jadi kebahagiaan adalah bagian dari eksistensi kita sebagai manusia. Saya teringat dengan kisah seorang di India dulu, zaman jauh sebelum Masehi, namanya adalah Gautami. Gautami adalah seorang ibu yang memiliki seorang anak yang sangat lucu, anak yang sangat diimpi-impikan dari dulu. Sehingga ketika dia tumbuh besar, ketika dia umur 5 tahun, ternyata malang tak dapat ditolak. Sang anak tercinta jatuh sakit dan kemudian pada akhirnya sang anak meninggal. Apa yang terjadi dengan ibu Gautama? Si Gautama merasa sedih, dia merasa terpuruk karena buah hatinya, buah kebahagiaannya yang dia selalu rawat selama ini akhirnya meninggal. Dan apa yang dilakukan oleh Gautami akhirnya membawa sang anak ke seluruh resi yang ada di tanah India. Dari satu resi datang ke resi yang lain, terus begitu setiap hari dia datangi dengan tujuan agar resi tersebut bisa membangunkan kembali, menghidupkan kembali anak tercintanya. Apa yang terjadi? Ternyata sang anak tak pernah bisa dihidupkan kembali. Hingga tapi Gautami tidak pernah putus asa. Dia terus mencari resi-resi lain yang lebih hebat, yang lebih sakti, supaya bisa membangunkan, menghidupkan kembali anak tercintanya. Suatu saat Gautami ketemu dengan seorang maharesi di sebuah puncak gunung yang sangat tinggi. Di sana Gautami menceritakan semua kesedihannya, meluapkan seluruh nestapa yang dia alami selama ini. Dan kemudian di akhir pertemuan tersebut, Gautami meminta kepada sang maharesi untuk bisa membangkitkan kembali anaknya yang sudah mati. Tapi tahukah kita, ternyata sang maharesi mengatakan bahwa dia mampu untuk membangkitkan kembali dengan satu syarat. Syaratnya adalah bagaimana Gautami bisa mendapatkan garam dari sebuah rumah yang di dalamnya tidak pernah dia mengalami kepedihan, tidak pernah dia mengalami kehilangan orang yang dia cintai. Gautami dengan sangat senang dan gembira, muncul lagi antusiasme, semangatnya lagi untuk bisa membangkitkan anak tercinta. Kemudian Gautami datang ke seluruh negeri India mencari yang namanya garam yang ada di dalam keluarga yang tidak pernah merasa kehilangan. Setelah berpuluh-puluh hari, bahkan beribu-ribu hari dia menjalankan misi tersebut, akhirnya dia meyakini dan tersadarkan bahwa sebetulnya tidak ada satupun keluarga di dunia ini yang tidak pernah merasa kehilangan. Dan akhirnya Gautami bisa menerima bahwa ini adalah bagian dari kehidupannya dan dia harus mensyukuri apa yang sudah pernah dititipkan kepada dia, dan dia berkomitmen untuk menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi seorang pribadi yang bahagia meskipun dia pernah mengalami luka batin. Dan tahukah teman-teman bahwa kebahagiaan itu tidak hanya kita dapatkan dari lingkungan, tidak hanya kita dapatkan dari apa yang terjadi dalam hidup kita, tetapi kebahagiaan itu bisa kita ciptakan seperti Gautami. Ya, prinsipnya ada 5. Ya, bagaimana kita bisa, singkatannya PERMA. Ya,
bagaimana positive emotion, ya, kita bisa membangkitkan positif emosi setiap saat, ya, meskipun dalam kehidupan kita tidak selalu hal-hal baik yang terjadi dalam kehidupan, tetapi kita selalu bisa menciptakan positive emotion. Yang kedua adalah engagement. Bagaimana dalam kehidupan kita itu punya passion, kita punya hasrat, kita punya komitmen pada sesuatu, sehingga ketika kita melakukan apa itu membuat kita menjadi bahagia. Hidup kita seperti masuk ke dalam aktivitas kita itu, dan kita menjadi merasa sangat-sangat bergairah. Kita sangat-sangat merasa bersemangat, ya, sehingga akhirnya kita juga menemukan kesenangan di dalam apa yang kita kerjakan. Kemudian yang ketiga, positive relationship, ya. Mulai hari ini, mohon maaf apabila kita punya teman, punya kenalan yang tidak positif, sebaiknya kita tinggalkan. Kita selalu mencari teman-teman yang positif, yang selalu membangun optimisme, yang memberikan harapan, yang selalu melihat sesuatu itu bisa kita rubah dari yang buruk menjadi yang baik. Yang keempat, yaitu yang namanya meaning of life. Apa yang dialami oleh Gotami tadi, itu adalah yang namanya meaning of life. Bahwa sebetulnya kehidupan itu memiliki makna. Di dalam makna tersebut, kita akan mendapatkan kebahagiaan. Kita tahu untuk apa hidup ini, untuk apa tujuan hidup ini, dan Tuhan menghadirkan kita ke dunia ini. Dan yang kelima disebut dengan accomplishment atau pencapaian. Dalam hidup ini, jangan kita belum selesai sudah memutuskan untuk tidak melanjutkan. Ketika kita sudah memulai sesuatu, maka sesuatu itu harus kita akhiri dengan indah. Sehingga kita harus tetap berproses, meskipun itu tidak selalu harus menjadi juara, menjadi sesuatu yang nomor satu, tidak. Tetapi bagaimana kita bisa mencapai pencapaian baik setiap hari. 1% lebih baik daripada kita melakukan perbaikan 50% atau 100%, kemudian kita tidak pernah lagi melakukan perbaikan. Lebih bagus 1% kita lakukan, tapi kita lakukan setiap hari, akhirnya bisa menjadi 100%, bahkan bisa menjadi 10.000%. Nah, sahabat semuanya, mari kita menjadi pribadi yang bahagia. Tidak ada satupun orang yang tidak bisa bahagia, karena bahagia itu adalah pilihan kita. Yes.